multi binomial sama multinomial masih proses pencarian, sabar ya. Tetap ada oleh-oleh buat kalian ya. Seneng mah mukanya Kori, lihat tuh, seneng Kori. Apalagi Meita, wajahnya wajah kayak mengharapkan soal dari saya kayaknya ya. Kalau Yudi mah udah pasti Yudi. Berapa juga di Ahab sama Yudi aman kali itu ya. Kalau Bintang mah jangan ditanya ya, Bintang ya. Kalau yang nggak soal kayaknya nggak ada serunya ya, ya baik ya. Baik, hari ini pertemuan ke berapa? Kelima ya. Berarti 2 kali lagi menuju UTS. Saya yakin eh, bisa berjalan dengan baik. Nanti kita coba dari soalnya saja. Nanti mudah-mudahan bisa bisa mengajar soal dengan baik UTS-nya. Untuk kelompok 8, kelompok 3, kelompok 8 nih. Binanya 3. Oh, tadi si Devina 8. Saya baru lihat lagi, berubah lagi. Kelompok 3, silakan Inaya, Devina, dan Anin. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan fungsi pembangkit kuasa yang pertama. Nah, anggotanya ada Anin, Devina, dan Inaya. Kemudian materi yang akan dijelaskan, yang pertama ada definisi fungsi pembangkit, yang kedua ada bentuk umum fungsi pembangkit biasa, yang ketiga ada bentuk umum fungsi pembangkit eksponensial, yang keempat ada operasi penjumlahan dan pengurangan fungsi pembangkit, yang kelima ada operasi perkalian fungsi pembangkit, yang keenam ada deret kuasa, yang ketujuh ada formula deret, yang kedelapan ada contoh soal, dan yang kesembilan ada latihan soal. Yang pertama ada fungsi pembangkit. Nah, definisi fungsi pembangkit atau generating function adalah fungsi deret pangkat tak hingga atau deret kuasa untuk merepresentasikan suatu barisan bilangan real yang suku-sukunya itu ada A0, A1, hingga AN. Nah, suku-suku ini dijadiin koefisien dari variabel X dalam deret tersebut. Di sini ada Gx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 hingga AN X pangkat N. Nah, A0, A1, A2 sampai AN kan barisan bilangan real yang suku-sukunya dijadiin koefisien dari variabel X. Nah, karena fungsi pembangkit itu fungsi deret pangkat, makanya di sini X-nya itu dipangkatin hingga pangkat N. Nah, jadinya Gx itu sama dengan penjumlahan dari AN dikali X pangkat N, di mana N-nya itu 0 sampai tak hingga. Nah, Gx ini fungsi pembangkit untuk barisan AN atau juga bentuk umum dari fungsi pembangkit biasa. Di sini ada contoh, yang pertama itu fungsi pembangkit dari barisan AN dengan koefisien AN sama dengan 5. Nah, jadi ini kan koefisien AN-nya udah diketahui ya 5. Jadi nanti di bentuk umum si GX-nya ini, AN-nya itu tinggal diganti jadi 5. Jadinya GX sama dengan penjumlahan dari 5 dikali X pangkat N, di mana N-nya itu 0 sampai tak hingga. Nah, yang kedua juga sama, fungsi pembangkit dari barisan AN dengan koefisien AN sama dengan N tambah 3. Nanti AN-nya diganti jadi N tambah 3. Jadinya GX sama dengan penjumlahan dari N tambah 3 dikali X pangkat N, di mana N-nya itu 0 sampai tak hingga. Yang ketiga, fungsi pembangkit dari barisan AN dengan koefisien AN sama dengan 3 pangkat N. Jadinya Gx sama dengan penjumlahan dari 3 pangkat N dikali X pangkat N, di mana N itu 0 sampai tak hingga. Next, fungsi pembangkit eksponensial. Fungsi pembangkit eksponensial dari barisan AN adalah Gx sama dengan penjumlahan dari AN dikali X pangkat N per N faktorial. Jadi di sini tuh kelihatan bentuknya kalau FPE atau fungsi pembangkit eksponensial itu ada N faktorial di bawahnya. N-nya itu dimulai dari 0 sampai tak hingga. Penjabarannya nanti N-nya diganti aja dari 0 sampai tak hingga, jadinya
A0 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial tambah A1 dikali X pangkat 1 per 1 faktorial tambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Terus disederhanain jadinya GX sama dengan penjumlahan AN dikali X pangkat N per N faktorial di mana N itu dari 0 sampai T hingga sama dengan A0 tambah A1X tambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Kenapa dinamain fungsi eksponensial? Fungsi fungsi eksponensial sendiri kan fungsi bilangan berpangkat ya. Nah, faktorial ini salah satu bentuk dari fungsi eksponensial. Nah, di sini bisa dilihat nih bentuknya. Yang penyebutnya itu kan bilangan berpangkat semua. Selanjutnya ada operasi fungsi pembangkit atau konvolusi. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita punya dua fungsi pembangkit, yaitu AX dan BX, di mana AX itu penjumlahan AN dikali X pangkat N, N-nya itu dimulai dari 0 sampai T hingga, dan BX-nya itu penjumlahan dari BN dikali X pangkat N, N-nya itu 0 sampai T hingga. Nah, di sini penjabarannya AX ditambah atau dikurang BX sama dengan ini yang A0 ditambah A1X itu penjabaran dari fungsi pembangkit yang AX dan yang sebelah kanan itu penjabaran dari fungsi pembangkit yang BX. Selanjutnya AX ditambah atau dikurang BX sama dengan A0 ditambah atau dikurang B0 ditambah A1 ditambah atau dikurang B1 dikali X ditambah A2 ditambah atau dikurang B2 dikali X kuadrat hingga AN ditambah atau dikurang BN dikali X pangkat N. Jadi kita tuh ngurangin atau ngejumlahin suku-suku yang ada di barisan itu yang memuat variabel yang sama. Di sini kan A0 sama B0 nggak punya variabel. A1 sama B1 variabelnya X, A2 sama B2 itu variabelnya X kuadrat. Nah, formula dari penjumlahan dan pengurangan buat fungsi pembangkit ini yaitu AX ditambah atau dikurang BX sama dengan penjumlahan dari AN ditambah atau dikurang BN dikali X pangkat N, di mana N itu 0 sampai tak hingga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Baik, selanjutnya adalah perkalian fungsi bangkit. Jadi di sini jika AX sama dengan sigma dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N dan di sini ada BX sama dengan N sama dengan sigma dengan N sama dengan 0 dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga BN X pangkat N. Nah, kemudian perkaliannya ini berarti kan kalau misalkan AX-nya ini dia berarti ada deret A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah seterusnya sampai A0 X pangkat N dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan B0 ditambah B1X ditambah B1X kuadrat dan seterusnya sampai BX pangkat N. Nah, berarti kalau misalkan kita kalikan polinomial seperti biasa, berarti kan contohnya yang pertama dengan X-nya yang nggak termuat X, berarti kan A0 dikali dengan B0. Kemudian ditambah dengan kalau misalkan yang sukunya ini termuat variabel X, X pangkat 1, berarti kan kayak A0, ini A0 dikali sama B1X. Jadinya, tapi kalau misalkan di sini, dia ini udah dikeluarin X-nya. Jadinya berarti kan A0 dikali B1 ditambah yang variabelnya X lagi itu ada A1X dikali A1X dikali B0. Jadi kan A1 B0 X. X-nya dikeluarin. Nah, kemudian kalau untuk si koefisien-koefisien dari yang punya variabel X pangkat 2 atau X kuadrat, itu kan A0 B2. Misalnya di sini ada B2 X kuadrat, berarti kan A0 B2. Terus A1 B1, karena kan A1X dikali B1X pasti jadinya X-nya kuadrat. Terus di sini misalkan ada A2. A2 dikali B A, A2 X kuadrat.
2x kuadrat dikali B0 ini. Jadinya kan A2 B0 x kuadrat. Dan seterusnya sampai kita temukan polanya, berarti yang awalnya A0 B1 ditambah A1 B N-1 ditambah sampai si A N-nya ini sama dengan K, terus berarti B-nya ini adalah N min K. Kalau yang di akhirnya berarti A N B0 X pangkat N. Oke, jadi di sini A, K, B, N, min K. Contohnya kan kalau misalkan kita cari buat koefisiensi X pangkat 2-nya, misalkan berarti N-nya 2. Nah, berarti kan 0, B, 2. Ditambah A1, B, N-nya kan 2. 2 dikurang 1, 1. Jadinya A1, B, 1. A1, B1. Nah, kemudian yang terakhir itu A2, B0. Atau seterusnya di tengah-tengah ini tuh kita menggunakan A, K, B, N, min K. Jadi untuk perkalian fungsi fungsi pembangkit ini, AX dikali BX, kita menemukan bahwa rumus ini adalah sigma N, N sama dengan 0 sampai tah hingga dikalikan dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N AK BN min K XN. Jadi berbeda dengan sebelumnya, kalau misalkan ini koefisiensi XN-nya ini adalah hasil si barisan AN sama BN-nya. Seperti itu. Coba boleh di next. Nah, kemudian jika AN, BN, dan CN adalah barisan-barisan bilangan real sedemikian sehingga CN sama dengan K sama dengan 0 sampai tah hingga AK BN min K. Nah, jadi tadi tuh yang di samping variabel X pangkat N-nya itu sebenarnya adalah CN. Nah, kita bisa katakan si CN ini yang ada sigma di depan. Ini berarti si CN ini adalah konvolusi dari AN dan BN yang ditulis dengan CN sama dengan AN dikali BN. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada deret kuasa. Jadi ketika fungsi pembangkit digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan, fungsi tersebut biasanya dianggap sebagai deret pangkat atau deret kuasa atau power series. Di sini ada 3 contoh deret. Yang pertama ada deret kuasa yang bentuknya fx sama dengan penjumlahan dari an dikali x pangkat n di mana n-nya 0 sampai tak hingga. Kemudian yang kedua, deret Maclaurin bentuknya fx sama dengan penjumlahan dari fungsi x yang diturunin sebanyak n dikali x pangkat n per n faktorial, di mana n itu dari 0 sampai tak hingga. Yang ketiga ada deret Taylor. Ini deret Taylor ini adalah deret Maclaurin saat x-nya itu 0. Jadi bentuknya fx sama dengan turunan fx sama dengan fungsi x ketika 0 yang diturunin sebanyak n dikali x pangkat n per n faktorial. Nah, di sini ada beberapa contoh deret, ada beberapa bentuk deret. Jadi kalau kita mau menyelesaikan fungsi pembangkit atau menyederhanakan fungsi pembangkit menjadi deret atau sebaliknya, kita kita bisa arahin ke bentuk-bentuk deret yang ini. Nah, nanti bakal ada contoh soal yang bakal Ini sekarang. diarahin ke bentuk deret yang ini. Di sini ada total 16 bentuk deret.
Nah, selanjutnya bakal dijelasin sama Anindya. Selanjutnya kita akan merubah fungsi ke dalam deret. Ini yang pertama, fungsi ini ada di f pangkat x. Nanti kan kita mau menurunkan si f pangkat x-nya ini. Kalau untuk turunan pertama, pangkat x-nya diturunkan tetap pangkat x. Nah, jika x kita ganti dengan 0, jadi pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita akan turunkan lagi untuk kedua kalinya, itu tetap pangkat x. Dan kita ganti x dengan 0, jadi hasilnya sama dengan 1 juga. Kita turunkan lagi, ketiga kalinya, itu tetap pangkat x. Jadi kalau kita ganti 0, x-nya jadi sama dengan 1. Jadi untuk fnx itu, pangkat nx itu sama dengan pangkat x, dan x-nya diganti 0, jadi sama dengan pangkat x sama dengan 1. Jadi untuk notasi sigmanya ini, dari pangkat x adalah sigma n sama dengan 0 sampai t hingga 1 per n 1 per n faktorial dikali 1 xn. Nah, ini karena sama aja ya, 1 kali xn, jadi satunya kita hilangkan aja. Jadi, notasi sigmanya adalah n sama dengan 0 sampai t hingga 1 per n 1 per n faktorial dikali xn. Nah, ini fungsi ini tuh berlaku untuk, notasi sigma ini berlaku untuk semua bilangan real x. Next. Selanjutnya, fungsi kedua, ini fx sama dengan 1 per 1 min x. Kita akan turunkan fungsi x-nya ini, jadinya kalau diturunkan pertama kali jadi 1 per 1 min x kuadrat. Terus jika kita ganti x-nya dengan 0, jadinya 1 per 1 sama dengan 1, sama dengan 1 faktorial. Terus kita turunkan kembali, jadinya 2 per 1 min x pangkat 3, x kita ganti 0, jadinya 2 sama dengan 2 faktorial. Terus turunan ketiga, ini jadinya 6 per 1 min x pangkat 4. Kita ganti x dengan 0 juga, jadinya 6 ini adalah 3 faktorial. Jadi untuk f pangkat nx, kita simpulkan jadi f pangkat nx sama dengan n faktorial per 1 min x pangkat n. Nah, kita ganti x-nya f dengan 0, jadi f pangkat n 0 sama dengan n faktorial. Nah, untuk notasi sigmanya ini, untuk fungsi ini adalah n sama dengan 0 sampai hingga 1 per n faktorial dikali n faktorial x pangkat n. Nah, karena di sini ada sama-sama ada n faktorial, bisa kita coret. Jadi, notasi sigmanya adalah sigma n sama dengan 0 sampai x, sigma n sama dengan 0 sampai hingga x pangkat n. Nah, ini yang untuk fungsi kedua ini berlaku untuk bilangan real x dengan mutlak x ini kurang dari 1. Next. Nah, untuk fungsi yang ketiga, ini ada fungsinya itu 1 plus x pangkat u. Nah, kita turunkan jadinya u dikali 1 plus x pangkat u min 1. Terus jika x-nya kita ganti dengan 0, ini harusnya sama dengan u, bukan 0. Nah, selanjutnya kita turunkan kedua kalinya, jadinya u dikali u min 1 dikali 1 plus x pangkat u min 2. Ini kita ganti x-nya dengan 0, jadinya u dikali u min 1. Terus kita turunkan ketiga kalinya, jadinya u dikali u min 1 dikali u min 2 dikali 1 plus x pangkat u min 3. X-nya kita ganti dengan 0, jadinya u kali u min 1 kali u min 2. Jadi kita bisa simpulkan jadi f pangkat nx ini adalah u kali u min 1 kali u min 2 sampai u min k min 1. Kita ganti n dengan k, jadi f pangkat kx sama dengan u dikali u min 1 kali u min 2 sampai u min k min 1. Next. Nah, jadi kita bisa sederhanakan dengan notasi sigma n sama dengan 0 sampai t hingga f pangkat k kali x-nya kita ganti 0 per k faktorial dikali x pangkat k. Nah, tadi kan kita dapatkan f pangkat k sama dengan fk 0-nya kita ganti nih, jadinya sigma n sama dengan 0 sampai t hingga u dikali u min 1 kali u min 2 sampai u min k min 1 per k faktorial dikali x pangkat k. Jadinya kita dapatkan sigmanya ini dari fungsi yang tadi adalah sigma k sama dengan 0 sampai t hingga untuk kombinasi UK kali x pangkat k. Dan yang untuk yang ketiga ini, fungsi ketiga ini tuh berlaku untuk bilangan real U, bilangan bulat non-negatif N, dan juga mutlak X kurang dari 1. Next.
Nah, berikutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Inaya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan Bn sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Berarti, karena fungsi pembangkit biasa, kita gunakan rumus tadi Px sama dengan sigma dengan n dari 0 sampai t hingga an x pangkat n. Di sini beda di barisannya aja, di sini barisannya Bn. Nah, berarti Px sama dengan an-nya ini kita ubah menjadi Bn, jadinya ini Bn-nya kan 0, 0, 0. Nah, pada saat si n-nya sama dengan 0, si Bn-nya ini 0. Berarti kita masukkan 0 x pangkat 0. Terus pas di n-nya sama dengan 1, Bn-nya 0 juga, jadinya 0 x pangkat 1. Kemudian pas di n-nya sama dengan 2, Bn-nya juga 0, jadi 0 x pangkat 2 ditambah pas n-nya sama dengan 3, Bn-nya sama dengan 1, jadinya 1 x pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita jumlah, ini kan yang 0 dikali x, pasti kan hasilnya 0. Berarti kita bisa hitung dari sini, jadinya x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5, berarti kan ini barisan selanjutnya 1. 1 gitu ya. Nah, ini kan terusnya ini bakal 1. Nah, berarti masih lanjut tuh x pangkat 6 dan seterusnya. Jadi, dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah seterusnya, itu kita bisa keluarin, kelompokin, jadi x pangkat 3 dikali 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah seterusnya. Nah, x pangkat 3 ini kita tulis x pangkat 3. Nah, sedangkan yang 1 ditambah x kuadrat ditambah seterusnya, ini adalah bentuk deret untuk yang tadi bentuk formula 1 per 1 min x. Makanya jawabannya sama dengan ini, x pangkat 3 dibagi 1 dikurang x. Next, contoh soal kedua, tentukan barisan AN jika fungsi pembangkit eksponensial dari barisan tersebut adalah Px sama dengan E pangkat 2x dibagi 2. Kita tulis informasi dari soal Px sama dengan E pangkat 2x dibagi 2. Kemudian di sini kita bisa jabarin, berarti kan itu sama dengan setengah dikali E pangkat 2x. Nah, E pangkat 2x ini berarti kan dia menggunakan yang formula untuk deret si eksponensial itu. Jadinya setengah dikali sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga 1 per n faktorial dikali 2x pangkat n. Nah, karena kita pengen nyari an-nya, jadi kita, ini kan sebenarnya rumusnya adalah an dikali x pangkat n per n faktorial. Jadi ini sebenarnya buat nunjukin kalau misalkan dia fungsi pembangkit eksponensial aja. Karena kita nyarinya cuma barisan an, kita bisa abain si faktorialnya ini dulu. Jadi kita hitung dari setengah dikali si 2x ini. Nah, 2x dipangkatkan n dari n sama dengan 0, jadinya 2x pangkat 0 ditambah 2x pangkat 1 ditambah 2x pangkat 2 dan seterusnya. Jadinya 2 pangkat 0, x pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dikali x pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2, x pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan setengah ini. Jadinya kan 2 pangkat 0 per 2 dikali x pangkat 0, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 per 2, x pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 per 2, x pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat pola si an-nya ini. Karena kan kalau misalkan 2x pangkat n, ini kalau kita jabarin jadi 2n x pangkat n. Terus ini n faktorial. Nah, berarti sebenarnya kita ngelihat si an-nya ini. an-nya aja, karena kita pengen nyari si an-nya. Terus kan di depannya tadi kita kali dengan 1 per 2. Jadinya 2 pangkat n per 2. 2 pangkat n per 2
kita ubah lagi, sederhanain, bisa menjadi 2 pangkat N min 1. Jadi AN-nya 2 pangkat N min 1. Oke, lanjut. Cari konvolusi dari pasang barisan 1, 1, 1, 0, 0, dan seterusnya, dan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kan berarti seterusnya 0, masih 0 terus, terus ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke atas. Nah, tadi kita tahu kalau konvolusi itu adalah CN. CN sama dengan AN dikali BN. Nah, kita misalkan berarti ini si AN-nya, barisan AN, dan ini barisan BN-nya. Kemudian kita kaliin AN-nya kan 1, 1, 1, 0, 0, terus BN-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita kali. Kalinya berarti sebenarnya pakai cara yang tadi, yang di perkalian fungsi pembangkit. Jadi kalau yang 0 ini dapat dari mana? Berarti dia yang nggak punya variabel X. Nggak punya variabel X. Nah, kalau nggak punya variabel X berarti kan 1, kita mulai dari 1 dikali 0. Hasilnya 0. Kemudian untuk yang koefisien, ini hasil koefisien yang memuat variabel X. Yang memuat variabel X berarti 1 dikali 1, 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 0. Hasilnya kan 1. Terus untuk yang memuat X kuadrat. X kuadrat berarti kita ke sini 1 kali 2, ditambah ini 1 kali 1, terus ini 1 kali 0. Nah, ini kan berarti hasilnya 2 ditambah 1 ya, jadinya 3. Kemudian untuk yang sini X pangkat 3 yang memuat variabel X pangkat 3, berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya 1 dikali 3, 1 dikali 3, ditambah sini 1 dikali 2, ditambah sini 1 dikali 1, ditambah 0 dikali 0. Nah, hasilnya berarti 3 tambah 2 tambah 1. Hasilnya 6. Nah, begitupun seterusnya. Kayak satu lagi ini berarti yang memuat 4, X pangkat 4, berarti 1 dikali 4, ditambah 1 dikali 3, ditambah 1 dikali 2, ditambah 0 dikali 1, ditambah 0 dikali 0. Jadi, kalau dijumlah, koefisien untuk variabel X pangkat 4 hasilnya adalah 9. Jadi kayak silang-silang gitu. Nah, jadi hasil untuk konvolusinya dari pasang barisan tersebut adalah CN sama dengan 0, 1, 3, 6, 9, dan seterusnya. Next. Contoh soal nomor 4. Jika PX sama dengan E pangkat 3X dibagi 1 ditambah 5X adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan AN, tentukan nilai CN. Nah, di sini kita akan menentukan nilai CN. Yang pertama, kita tulis PX-nya yang diketahui dari soal E pangkat 3X dibagi 1 plus 5X. Dari bentuk ini, berarti kita bisa jabarin E pangkat 3X dikali 1 dibagi 1 ditambah 5X. Nah, kita ubah lagi nih ke bentuk deretnya. Yang ini kan bentuk, kita pakai formula yang eksponensial. E pangkat 3X. E pangkat 3X berarti di sini kita ganti dengan 3X pangkat N. Kemudian, kalau yang ini, kita pakai formula yang mana? Kita arahin ke formula yang 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang X. Sama dengan 1 dibagi 1 dikurang negatif
5. Nah, makanya di sini digantinya negatif 5x pangkat n. Kemudian kita di sini kita jabarin lagi pangkatnya 3x pangkat n, jadinya kan 3n dikali x pangkat n. Yang ini dijabarin juga jadinya dipangkatkan n, jadinya negatif 5 pangkat n dikali x pangkat n. Oke. Kemudian di sini kita jadinya ketemu kalau misalkan yang di kirinya itu adalah an dan bn. Nah, berarti kan di sini ada deret yang ingin dikalikan. Nah, kita bisa menggunakan si rumus perkalian tadi, jadinya sigma n sama dengan 0 sampai t hingga dikalikan dengan sigma k sama dengan 0 sampai t hingga. Kemudian di sini tadi sesuai rumusnya itu kan dia adalah A, K, B, N, min K. Nah, berarti dari si AN-nya ini, kita ubah N-nya menjadi K. Nah, jadinya 3K dibagi K faktorial. Kemudian, untuk yang B-nya, kita ganti N-nya ini menjadi N min K. Nih, jadi N min K. Baru dikali X pangkat N. Jadi, ini kan udah punya X pangkat N masing-masing kan. Jadi, kita keluarin udah X pangkat N. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita lihat, di sini nggak ada ciri khas yang dimaksud oleh informasi soal. Kalau di informasi soal itu kan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, sedangkan pas di sini ternyata jadinya malah fungsi pembangkit biasa karena dia nggak punya ciri khas FPE atau X pangkat N-nya itu dibagi N faktorial. Makanya kita harus ubah dulu menjadi fungsi pembangkit eksponensial di mana X pangkat N-nya ini harus dibagi dengan N faktorial. Karena dibagi dengan N faktorial, berarti kita juga harus samain di atasnya ini dikalikan n faktorial karena kan di sini kan istilahnya di sini nggak ada, jadi cuma satu. Nah, jadi kita n faktorial dibagi n faktorial. Baru jadi fungsi pembangkit eksponensial. Maka maka kita bisa tentuin barisan Cn-nya ini adalah sesuai yang tadi Cn adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga AK B n min K. Jadinya CN-nya itu adalah si ini atau berarti si CN-nya kan yang tadi dijelasin berarti CN-nya adalah si sigma K sama dengan 0 sampai dengan N 3K per dibagi K faktorial dikali negatif 5 pangkat N min K N faktorial. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang soal. Sebelumnya, apakah ada yang terlebih dahulu, Bapak? Bentar ya, ini Pak Agusnya tadi lagi kepental-pental. Lagi coba dinyundul. Oke, makasih.
Ini kata Pak Agus katanya langsung lanjut pelatihan aja, guys. Langsung lanjut ke latihan. Iya, langsung lanjut aja. Satu B, satu A, dua, satu B udah dulu. Hari ini boleh langsung maju atau tunggu dulu? Boleh. Oke, inisiatif ya mau nomor 2. Nah, nomor 2 itu soalnya tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 0, 5, 0, 5, 0, 5, dan seterusnya. Nah, terus kita di sini lihat rumus yang fungsi pembangkit eksponensial itu rumusnya Gx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan hingga An x pangkat n per n faktorial. Jadinya sama dengan A0 x pangkat 0 per 0 faktorial plus A1 x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah seterusnya. Nah, dari sini kita masukin aja dari soalnya berarti Gx sama dengan 0, karena kan tadi ini 0 ya, berarti Gx sama dengan 0 x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 5x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 0 x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 5 x pangkat 3, 3 faktorial ditambah 0 x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 x pangkat 5 per 5 faktorial. Ini intinya dimasukin lagi dari soalnya ditambah seterusnya gitu. Terus ini kita jabarin jadinya ini kan 0, jadinya 0 ditambah ini 1 jadinya 5x, 1 faktorial kan 1 ya, jadinya dibagi 1 sama dengan 5x ditambah ini 0 ditambah 0 jadinya plus 5x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah ini hasilnya 0 juga, jadinya ditambah 0 plus 5x pangkat 5 per 5 faktorial, ditambah seterusnya. Nah, ini dikeluarin aja 5-nya, jadinya 5 dalam bentuk x plus x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Terus ini kita pakai direct Taylor, jadinya bisa diubah ke 5 pangkat x min pangkat min x per 2. Benar. Sianisa. Oke, makasih kelompok 3. Benar. Oke. Langsung maju aja, guys. Ya udah bikin share screen ya. Di sini aku mau jawab nomor 1A, soalnya itu tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan di bawah. Nah, barisannya itu ada min 1, min 1, min 1, dan seterusnya ini. Nah, di bentuk pembangkit ini kan formulanya bentuk penjumlahan AN, XN dari N-nya itu 0 sampai K hingga. Nah, kita masukin aja barisan yang udah dikasih itu, berarti jadi X0-nya itu jadi min 1 X0 ditambah minus 1 X1, dan seterusnya ini kan yang tuh. Terus kalau misalnya dari X7 ini kan ya ini X7 ini kan dia ininya 0 ya. Kalau dikali kan bakal 0 terus dan seterusnya ke belakang. Berarti kita ngitung itu dari X0 sampai X6 aja. Nah, min 1 X0 itu berarti kan min 1. X1-nya itu jadi min X
N min 2, X2-nya itu jadi min X2 dan seterusnya sampai min X6. Terus di sini bisa kita ubah menjadi minus dikali 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi minus penjumlahan X pangkat N dari N-nya itu dari 0 sampai 6. Terus bisa kita ubah juga di beberapa formula itu, bisa kita ubah bentuk sigma ini, bisa kita ubah jadi minus 1, bisa kita ubah jadi minus dikali 1 min X N pangkat 1 per 1 min X. Nah, itu kita tinggal masukin aja N-nya. N-nya itu kan tadi 6 ya, jadi minus dikali 1 per min X pangkat 7 per 1 min X. Itu hasilnya. Betul tidak? Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Aku mau izin share screen ya. Oke, yang nomor 4 itu soalnya tentukan AN jika fungsi pembangkit eksponensial dari AN adalah Px sama dengan E pangkat 2x plus E pangkat 5x. Nah, kan fungsi pembangkit eksponensial itu notasinya kayak Gx sama dengan AN Xn dibagikan dengan N faktorial dengan N sama dengan jika N dari 0 hingga tak hingga. Nah, kita ubah dulu nih. Pangkat 2x-nya ke dalam notasi kayak gini. Pertama itu kita ini pakai deret tadi, kita ubah jadi sigma seper n faktorial dikalikan dengan 2x pangkat n dengan n dari 0 hingga tak hingga ditambahkan dengan sama notasinya kayak deret tadi, yaitu sigma seper n faktorial 5x pangkat n dengan n dari 0 hingga tak hingga. Nah, ini 2x pangkat n-nya ini kita jabarkan lagi jadi 2n xn yang 5x pangkat n-nya juga kita jabarkan lagi jadi 5n kali xn. Nah, lanjut kita satukan nih jadi notasinya jadi sigma 2n ditambah 5n dibagikan dengan n faktorial dikalikan dengan xn. Nah, ini digabungin 2n sama 5n-nya terus xn-nya dikeluarin. Nah, setelah ini terus kita jadi kayak gini nih notasinya jadi 2n plus 5n dikalikan dengan xn dibagikan dengan n faktorial. Nah, ini notasinya sudah sama dengan yang ini. Maka hasil dari an-nya itu kan jadi di samping yang xn dibagikan dengan n faktorial. Jadi an-nya itu sama dengan 2 pangkat n ditambah 5 pangkat n. Gitu, kelompok apakah benar? Benar, Meli. Terima kasih. Oke, makasih juga kelompok presentasi. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, jadi soal yang nomor 1 itu tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan di bawah. Asumsikan dengan menggunakan bentuk barisan yang ada. Nah, di sini barisannya itu 1, 1, 1 per 2 faktorial sama 1 per 3 faktorial sampai dengan 1 per n faktorial. Nah, penyelesaiannya kita pakai bentuk sederhana fungsi pembangkitnya itu Gx sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga an kali x pangkat n. Nah, kita masukin aja. Di sini A0-nya itu 1, jadi di sini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa, jadi x pangkat 0. Karena akan dipangkatkan n, jadi x pangkat 0 ditambah, ini juga 1, jadi x ditambah, sini 1 per 2 faktorial, jadi x per 2 per 2 faktorial ditambah, terus di sini 1 per 3-nya itu 1 per 3 faktorial, jadi x pangkat 3 per 3 faktorial sampai dan seterusnya.
Nah, X pangkat 0 itu kan 1. Jadi sini bisa 1 ditambah X sampai seterusnya tadi. Nah, kalau dilihat X polanya itu berarti X ini kan bisa kita print 1 faktorial. Jadi bisa ditulis 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai dan seterusnya. Terus, kalau misalnya kita lihat di PPT kelompok tadi, itu tuh ada eh, bentuk barisan ini itu sama dengan E pangkat X. Jadi bentuk sederhananya dari barisan ini adalah E pangkat X. Sekian. Oke, udah benar Madia. Oke, makasih. Saya juga Madia. 3/5 ada yang mau enggak? Aku lah izin. Udah ya. Oke, jadi di nomor 3 ini soalnya misalkan PX 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 per 1 dikurang X adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan AN. Nah, di sini kita ini suruh tentuin CN-nya. Terus di sini bentuknya ini dari bentuknya kan tinggal kita tulis ulang jadi 1 per 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dikali 1 per 1 dikurang X. Nah, 1 per 1 dikurang X itu bentuknya bisa kita ubah kayak di formula di atas kan. Jadi bentuknya jadi 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 tambah X seterusnya gitu. Terus nanti didapat N-nya itu kan 1, 1, 1 sampai seterusnya. BN-nya juga didapat 1, 1, 1 sampai seterusnya. Terus kan kita udah dapat CN sama BN itu kayak gini. Nah, terus buat dapetin CN-nya itu tinggal kita kaliin si AN sama si BN. Ini kan 1 kali 1, 1. Terus duanya ini tinggal 1 ini dikali 1 ini ditambah 1 ini kali 1 ini hasilnya kan 2. Terus selanjutnya juga kayak gitu. Sekian, apakah sudah benar? Benar, Najib. Makasih ya. Iya, makasih. Oke, baik, karena udah semua soal terjawab, mungkin sekian dari pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih juga yang udah menyimak dan berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Devina. Oke guys, ini udah selesai ya. Tadi udah bilang Pak Agus juga katanya udah boleh ditutup, dan tadi kan udah ditutup juga sama presentasi, jadi boleh keluar ya guys. Makasih.